Bahasa Arab level 3 bersama Bu Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Bu Uti di pelajaran bahasa Arab. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini teman-teman tentang isim isyarah. Ya, apa sih isim isyarah itu teman-teman? Ya, isim isyarah adalah kata tunjuk atau kata penghubung untuk menunjukkan sesuatu baik yang nyata yang ada di depan kita maupun tidak nyata yang tidak ada di hadapan kita. Contohnya misalkan hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini buku. Nah, kemudian isim isyarah atau kata tunjuk, teman-teman, itu ada dua macam. Yang pertama, kata tunjuk yang dipakai untuk menunjuk benda-benda yang dekat. Kemudian, ada kata tunjuk yang menunjukkan benda-benda yang jauh dari orang yang berbicara. Ya, jadi kata tunjuk itu ada dua macam. Ya, lanjut. Nah, ini dia contohnya nih teman-teman. Ya, isim isyarah untuk menunjukkan isim mudzakkar atau kata benda jenis laki-laki. Kita dapat menggunakan kata tunjuk haza, ya, kata tunjuk haza atau zalika. Ya, atau zalika sesuai dengan letak bendanya, teman-teman. Ya, contohnya hadza qalamun, hadza kitabun, hadza hibrun. Ya, jadi untuk membedakannya teman-teman, ketika menggunakan kata hadza maka tidak ada tunnya ya teman-teman ya. Hadza qalamun, hadza kitabun, hadza hibrun. Tidak ada tunnya belakangnya ya. Itu kata benda jenis laki-laki. Begitu juga dengan zalika ya. Zalika juga tidak ada tunnya belakangnya. Zalika qalamun, zalika kitabun, zalika hibrun. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini adalah isim isyarah untuk menunjukkan isim muzakkar ya, kata benda jenis laki-laki. Paham, Tom? Baik, Buti lanjut contoh berikutnya. Kemudian isim isyarah untuk menunjukkan isim mu'annas, kata benda jenis perempuan, kita dapat menggunakan kata tunjuk hazihi. Ya, kata tunjuk hazihi atau tilka sesuai dengan letak bendanya. Nah, teman-teman, kalau menggunakan kata tunjuk hazihi, itu di belakangnya adalah ada tunnya ya, tak marbutoh. Ada tunnya, itu yang membedakan antara kata tunjuk isim mu'annas dengan kata tunjuk isim mudzakkar. Ya, ada tun sama tidak ada tunnya ya. Ini yang membedakan adalah tun tak marbutoh yang di belakangnya. Contohnya nih, hadhihi syasyatun, hadhihi kurrasatun, hadhihi tabi'atun. Ya, begitu juga dengan kata tunjuk tilka ya, sama depannya belakangnya ada tunnya. Tilka syasyatun, tilka kurrasatun, tilka tabi'atun.
Nah, sampai di sini paham, Tom? Oke. Nah, teman-teman, Buti punya rumus yang sangat mudah untuk teman-teman bisa membedakan antara isim isim anas dan muzakkar. Ya, Buti punya rumus yang sangat simpel. Nih, hadhihi artinya ini. Ya, haza dan hazihi artinya sama-sama ini ya teman-teman ya. Yang membedakan adalah haza itu tanpa tun. Seperti contoh yang tadi disebutkan di atas. Haza kolamun ya. Tanpa tun, tidak ada tunnya belakangnya. Kemudian hazihi ada tun ya. Hazihi kurrasatun ya. Yang disebutkan di atas tadi ketika menggunakan kata tunjuk hazihi itu ada tunnya ya. Padahal artinya sama, artinya adalah ini. Hadza hazihi artinya ini. Nah, begitu juga dengan zalika tilka nih teman-teman. Zalika tilka artinya itu. Zalika artinya itu. Tilka juga artinya itu. Yang membedakan adalah kalau kata tunjuk zalika itu tanpa tun. Zalika syasyatun. Ya. Oh, salah. Zalika yang membedakan adalah ya, ketika menggunakan kata tunjuk zalika, zalika kitabun. Zalika kitabun ya. Belakangnya tidak ada tunnya. Kemudian ketika menggunakan kata tunjuk tilka, itu ada tun, teman-teman. Ya, tilka kurrasatun. Ya, ada tunnya ya, maka menggunakan kata tunjuk tilka. Fahim tuh? Oke, fahim. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke kata tanya ma ya. Kata tanya ma. Apa sih kata tanya ma? Ya, kata tanya ma dapat digunakan untuk membentuk sebuah kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apa. Contohnya, ma hadza? Apa ini? Hadza kolamun. Ini pulpen. Nah, ini adalah contoh dari kata tanya ma ya. Nah, kalau dulu nih teman-teman kelas 2 ya, itu ketika ada pertanyaan mahaza, maka jawabnya dengan menggunakan kata haza juga, haza kolamun. Nah, sekarang untuk kelas 3 ada ilmu baru nih teman-teman yang lebih tinggi dari pelajaran kelas 2. Perhatikan ya. Bisa dijawab dengan kata haza atau zalika. Sesuai posisi yang menjawab dari benda yang ditanyakan dan sebaliknya teman-teman. Mahaza. Mahaza. Ya, karena ini bendanya dekat ya. Bendanya dekat kemudian yang menjawab juga dekat dengan kita. Mahaza. Maka jawabannya hadza qalamu rasasi ya. Hadza qalamu rasasi ya. Ini masih posisinya benda yang ditanyakan sama orang yang menjawab itu dekat dengan kita. Jadi masih menggunakan kata haza. Ma haza? Ma haza? Hadza qalamu rasasi. Mahazihi hazihi fa'ratun ya, karena posisi benda dengan orang yang ditanya itu dekat dengan kita. Mahaza kita bisa jawab dengan haza kitabun ya. Itu karena benda yang ditanyakan dengan orang yang
menjawab itu dekat dengan bendanya ya. Ma hadza? Hadza kitabun ya. Ini kalau teman-teman mau bercakap-cakap dengan teman yang lainnya ya. Kemudian ma hadza bisa dijawab dengan zalika kitabun ya. Zalika kitabun itu ketika yang menjawab jauh dari benda yang ditanyakan. Mahaza, orangnya ada di sana teman-teman. Ya, nggak mungkin dia menjawab haza. Ini buku, ya karena orangnya jauh, ya. Mahaza, Buti tanya mahaza. Yang jawab ada di kira-kira 1 meter dari Buti. Zalika kitabun. Mahaza, zalika kitabun. Oke, sebaliknya dengan mahazihi, ya sama mahazihi bisa juga dijawab dengan tilka sesuai dengan posisi bendanya dengan orang yang menjawab. Ya, kemudian contoh mazalika itu bisa dijawab dengan haza, ya. Mazalika misalkan bendanya jauh dari kita. Mazalika, kemudian yang menjawabnya dekat dengan benda yang Buti tanyakan. Mazalika, hadza kitabun. Nah, kemudian kalau misalkan bendanya jauh, ya, bendanya jauh dari Buti, ya. Kemudian yang menjawabnya jauh juga, yang ditanya jauh juga orangnya. Kira-kira jarak 1 meter ya teman-teman ya. Buti tanya, mazalika, orangnya akan menjawab, zalika kitabun. Itu buku. Ya. Sama dengan ketika menggunakan kata tanya matilka. Matilka ketika benda yang ditanyakan dengan orang yang ditanya itu jauh, maka jawabannya menggunakan tilka. Kemudian kalau misalkan bendanya dekat dengan Bu Uti, bendanya dekat dengan orang yang ditanya, maka menggunakan hazihi. Matilka hazihi. Ya, paham tuh? Oke, contoh selanjutnya. Mazalika, bendanya jauh nih dari Bu Uti nih. Ya, bendanya jauh dari Bu Uti. Kemudian yang ditanya juga jauh. Maka jawabannya zalika qirtasun. Nah, kemudian Buti tanya lagi, matilka, ya bendanya jauh juga nih dari Bu Uti, ya dari orang yang ditanya juga, matilka, nah, maka jawabannya tilka kurrasatun. Paham tuh teman-teman? Lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Buti tutup? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada teman-teman, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah pelajaran bahasa Arab hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih